Salam damai sejahtera menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kembali kita akan merenungkan sabda dan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu memohon hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan hidup kekal kepada kami. Kami mohon hikmat-Mu karena sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Yohanes 14 ayat 26 dan 27 demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 secara khusus ini seperti sebuah pidato perpisahan. Kenapa pidato perpisahan? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan sengsara, mati, bangkit, dan naik ke surga meninggalkan murid-murid semua. Jadi nampaknya Yesus seperti membuat sebuah pesan-pesan perpisahan begitu. Tetapi bukan hanya sebuah pesan perpisahan, karena di sini juga mengandung sebuah janji pengharapan. Kenapa janji pengharapan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini sebuah pengharapan. Sebab apa? Yesus tahu murid-murid sedang gelisah dan gentar. Kenapa, Saudara? Ya, mereka belum siap nampaknya dengan padahal Yesus sudah mengajarkan berkali-kali loh. Tuhan Yesus sudah secara intensif kalau boleh saya katakan mengajarkan soal sengsara, kematian, dan kebangkitannya dan kenaikannya nanti ke surga. Tetapi ketika itu meskipun sudah diajarkan terus menerus berulang-ulang, dan sekarang peristiwa itu akan segera mereka jelang, sudah di depan mata, mereka nampak masih belum siap, kehilangan dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu itu, maka Yesus berkata begini kepada murid-murid, jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Kenapa jangan gelisah? Meskipun aku nanti akan naik ke surga, kamu tidak kutinggalkan sendirian. Kamu tidak kutinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi aku akan meninggalkan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi artinya Yesus tidak meninggalkan sendirian. Yesus menyertai melalui Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid dan orang percaya. Tetapi sekali lagi nampaknya murid-murid memang belum siap, dan itu nampak nanti kalau panjenengan baca dan ikuti kisah kematian Yesus, bagaimana sikap murid-murid, bagaimana Petrus yang kemudian menyangkal, bagaimana murid-murid kemudian masih kacau balau ketika melihat fakta kebangkitan Yesus, mereka masih bingung dan bahasa saya gedandapan begitu rupa. Kita itu nyata jelas sekali, meskipun kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka dan itu sungguh-sungguh menguatkan, dan mereka perlahan-lahan karena Roh Kudus ini titiknya adalah ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, ada semacam titik balik yang sedemikian rupa, yang kemudian murid-murid dari galau, dari takut, dari gentar ini menjadi murid-murid yang bersemangat begitu luar biasa. Dan perhatikan bahwa kuasa Roh Kudus menyertai mereka untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pada waktu itu jemaat berdiri di mana-mana. Jadi itu Roh Kudus yang memang berkuasa yang Tuhan Yesus janjikan. Tapi waktu itu kan mereka masih belum ngerti maksudnya apa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya dan saudara pun kadang-kadang juga begitu. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Kita juga sudah sering mendengar tentang pengajaran janji Tuhan. Kita sudah sering mendengar bagaimana Roh Kudus menyertai kita.
Kita juga sudah sering membaca berita ini berkali-kali, pesan Alkitab ini berkali-kali. Kita juga sudah tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita di dalam Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada panjenengan dan saya. Memang kita sudah tidak bisa lagi berhubungan melihat Yesus secara fisik, tapi kita bisa merasakan kuasa dan hadirnya melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita semua. Tetapi persoalannya adalah, saudara yang kasih Tuhan, betapa sering dengan persoalan yang terjadi, masalah yang kita hadapi, kemelut, badai, tantangan, kesulitan yang kita hadapi, kita kemudian lupa bahwa ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang menyapa, menyertai, hadir bersama-sama dengan kita di dalam kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Nah, persoalannya adalah kenapa kita sering lupa? Persoalannya adalah kita seringkali melihat persoalan itu menjadi lebih besar daripada kuasa dan penyertaan Yesus melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Padahal Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara. Saya punya gambaran begini, saudara-saudara, bayangkanlah pada suatu pagi panjenengan dan saya harus bangun, lalu kemudian bersiap-siap dan berangkat bekerja tepat waktu, jam 7 katakanlah begitu. Tetapi di luar cuacanya mendung, gelap, bahkan hujan begitu lebat. Nah, secara fisik, secara kasat mata, hari masih gelap karena tertutup mendung, karena tertutup hujan, hari gelap. Nah, kalau hari gelap logikanya, mungkin saya dan saudara akan berkata, masih gelap gini kok, nanti hari sudah terang. Kan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena patokan kita tidak mendung atau hujannya, tetapi jarum jam yang mewakili perputaran matahari, kan begitu. Yang mewakili perputaran bumi, yang mewakili rotasi bumi, yang mewakili bergeraknya waktu, yang mewakili secara kasat mata kita ya, yang mewakili bahwa mataharinya sudah terbit begitu. Kalau waktu sudah menunjukkan jam 7, sudah menunjukkan jam 8, matahari pasti sudah terbit. Tidak peduli itu nanti ada mendung atau ada hujan. Nah, pandangan mata kita melihat kepada mendung dan hujan itu, sehingga mataharinya terhalang. Tetapi secara fakta dan kenyataan adalah mataharinya sudah ada. Dan matahari tidak pernah terlambat. Tidak pernah matahari berkata begini, wah si aja udah no, aku tak metu engko awan ae sedelok engkas. Nek udane wis terang, kan tidak. Kalau matahari berkata begitu berarti nanti jarum jam akan melambat dong, kan tidak. Nah, makanya patokan kita jarum jam, wis jam itu. Kenapa? Matahari masih sudah bersinar, sudah naik. Lah, kenapa saya tidak melihat sinar matahari? Mendung sekarang. Tapi mataharinya kan ono, mataharinya kan ada. Kan sudah saya kata-kata nggak mungkin nanti matahari rasa-rasa metu karena hujan, kan tidak. Nah, itulah kehadiran Allah dalam hidup kita. Masalah, persoalan, kesulitan, tantangan hidup itu di depan kita seperti mendung dan hujan tadi yang menghalangi pandangan kita akan kehadiran Allah. Tetapi seharusnya dengan mata iman kita melihat bahwa Allah ada, Dia hadir di situ, Dia menyertai kita. Kenapa Allah seolah-olah diam? Begini, sekali lagi saya beri ilustrasi. Ketika saya mengajari anak saya naik sepeda, ketika saya sudah mulai melepaskan dia untuk jalan sendiri, bukankah saya diam? Kenapa? Karena ya supaya dia berjalan, dia mampu mengatasi persoalannya, dia mampu mengayuh sepeda itu tanpa bantuan roda kecil kanan dan kiri di belakangnya, saudara. Kemudian dia jatuh, saya biarkan saja, saya motivasi dia supaya dia bangun dan dia bangkit. Meskipun dia juga nangis. Nah, ketika saya diam membiarkan anak saya belajar berjalan menaik sepeda itu, apakah saya kemudian diam cuek tak tinggal tidur, tak tinggal pergi? Kan enggak. Saya di situ memastikan semuanya safe. Saya di situ memastikan semuanya aman, bahwa ketika anak saya jatuh itu jatuh yang tidak berbahaya. Bahwa saya memastikan di sekitar trek yang dipakai anak saya belajar naik sepeda itu aman, safe. Tidak ada batu-batu, tidak ada benda-benda tajam yang memungkinkan dia celaka. Kalaupun dia jatuh dan itu sakit, saya pastikan itu safe, itu aman. Dan saya motivasi dia untuk bangun supaya dia belajar bahwa segala sesuatu harus diperoleh melalui proses. Dan jatuh itu biasa. Dan ketika dia kemudian belajar untuk bangkit kembali, disitulah dia akan mendapatkan sebuah nilai yang baru.
naik sepeda. Dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang baru, dia bisa naik sepeda tanpa bantuan roda kanan dan kiri yang kecil. Seperti itulah Bapa kita. Dia ada, dia mungkin namanya dia diam ketika kita jatuh, tetapi percayalah itu safe. Kita tahu bahwa ketika kita jatuh kita tidak sampai tergeletak, tetapi Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menolong dan menopang kita seperti saya mengajari anak saya berjalan. Dia ada. Meskipun namanya kita marah, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa, tetapi sekali lagi Tuhan menyertai kita, dia melihat kita, dia mengamankan situasi, dia memastikan segala sesuatu aman dan safe. Maka kemudian ketika kita kemudian tersandung, ketika kemudian kita terhimpit, ketika ada tantangan, nikmatilah itu. Kalahkanlah itu bersama dengan Tuhan dan belajarlah, bangkitlah. Sebab apa? Sekali lagi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar, meskipun ada mendung dan gelap yang seperti saya ceritakan tadi. Jam dinding jam 7 ya jam 7. Kita nggak boleh kemudian lalu wah maka tengko nek mendung wis sumilak wong ijek peteng, tidak, tetapi kita percaya dengan yakin melihat bahwa matahari sudah bersinar, sudah jam 7 saya berangkat. Kita juga begitu. Kita tidak boleh berkata bahwa masalah terlalu besar, situasi sulit dalam hidup kita. Menembus itu semua, menembus awan gelap itu, kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kuatkan iman kita kuatkan hati kita hadapi tantangan hidup ini dengan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai orang-orang percaya. Haleluya. Tuhan memberkati panjenengan semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kuatkanlah hati kami untuk menghadapi setiap jalan kehidupan yang kadang berjalan tidak terlalu mudah. Kadang trek yang kami lalui berliku, berkelok, naik dan turun penuh batu terjal. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Seperti janji-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada murid-murid, bahwa Engkau akan memberkati kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus. Penolong yang akan menghibur kami, yang akan menyertai kami. Berikanlah kami kepekaan untuk mampu menangkap apa yang menjadi pesan Roh Kudus di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Amin.